Pembinaan Amalakah, yang dianggap sebagai pembinaan yang kelima daripada Ka'bah itu ialah usaha perbaikan yang dilakukan oleh suatu golongan bangsa yang berasal dari Yaman yang terkenal dengan nama Amalakah. Al-Kisah, diriwayatkan di dalam kitab-kitab bahwa kabar berita tentang Mekah pun tersiarlah kemana-mana sampai ke Yaman. Orang-orang di sana mendengar bahwa di lembah Mekah sudah terdapat air dan suku bangsa Jurhum sudah pindah bertempat tinggal di Mekah. Berita ini menarik perhatian suku bangsa Amalakah yang segera juga berangkat ke Mekah dan membuat kampungnya. Kampung mereka itu dinamakan Al-Misfalah karena letaknya memang di sebelah bawah Mekah di mana terletak juga kampung yang dinamakan Iyad sekarang ini. Maka sejak itu suku Amalakah inilah yang menguasai daerah Misfalah itu. Mereka mengatur orang-orang yang bertempat tinggal di sana dan mengambil cukai 10% daripada barang-barang perniagaan yang dimasukkan orang ke Mekah dari Yaman, yang menjadi kepala dari suku bangsa Amalakah ini bernama Samida, anak dari Hud ibn Hadar Mazin. Suku bangsa Jurhum yang mula-mula menempati Mekah sesudah Nabi Ismail dan ibunya, bertempat di sebelah atas Mekah dan daerahnya dinamakan Al-Em'ala, perkampungan tinggi. Di sanalah, di Bukit Kakaan atau Jabal Hindi menurut nama sekarang, mereka berkumpul membuat kampung dan memerintah. Daripada barang-barang perniagaan yang masuk ke Mekah dari pihak itu dipungutnya cukai 10%. Raja mereka itu bernama Madad anak Umar al-Jurhumi. Di tengah-tengah antara kedua daerah itu disitulah tinggal anak-anak dari keturunan Nabi Ismail, penduduk Mekah yang mula pertama sekali dan yang berhak menjaga Ka'bah. Sesudah wafat Nabi Ismail penjagaan berpindah kepada Madad II, setelah suku-suku bangsa di Mekah bertambah banyak lalu terjadilah perselisihan dan perbantahan yang akhirnya menjadi permusuhan dan peperangan sebagaimana yang biasa terjadi antara satu kerajaan dengan kerajaan yang lain yang berselisih bermusuh-musuhan merebut kekuasaan dan kemegahan dunia. Demikianlah terjadi peperangan antara Amalakah dan Jurhum. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan bagi suku bangsa Amalakah dan sejak itu suku bangsa inilah yang berkuasa di Mekah. Merekalah yang memerintah dan merekalah yang menjaga Ka'bah. Mereka membina Ka'bah dan memperbaiki kerusakan-kerusakan dan keruntuhan-keruntuhan yang terjadi dari pembinaan Nabi Ibrahim dahulu. Pembinaan Amalakah ini serupa benar dengan pembinaan Nabi Ibrahim, yaitu berdiri di atas asas pembinaan Nabi Ibrahim. Bahkan tak dapat dinamakan Amalakah yang membina, tetapi memperbaiki mana-mana yang runtuh dan rusak. Baik ukuran besar kecilnya, maupun ukuran tinggi rendahnya tidaklah mereka berani mengubahnya. Pembinaan Jurhum, sejak peperangan pertama, permusuhan antara suku Jurhum dan suku Amalakah berlaku terus-menerus. Peperangan antara dua suku ini bertali-tali dan sambung-menyambung dalam beberapa masa. Akhirnya terjadilah antara kedua mereka itu satu peperangan yang hebat yang berakibat kemenangan bagi golongan Jurhum. Maka sia itu golongan Jurhum inilah yang memerintah Mekah dan menjaga Ka'bah sampai 300 tahun lamanya. Pada suatu ketika dalam pemerintahannya itu datanglah di Mekah banjir besar dan air bah ini meruntuhkan setengah dinding Ka'bah. Kerusakan ini diperbaiki oleh Jurhum dan pembinaan ini pun yang dinamakan pembinaan yang keenam terletak betul-betul di atas asas pembinaan Nabi Ibrahim. Kata setengah ulama tingginya ada sedikit lebih, tetapi umumnya tidak berlebih dan tidak berkurang ukurannya dari semula. Adapun keturunan anak-anak Nabi Ismail tidaklah menuntut kembali haknya mengenai penjagaan Ka'bah karena ingin memelihara kemuliaan sanak kerabatnya dan perhubungan darah antara Jurhum, disebabkan ibunya anak Madad, raja tertua dari golongan mereka itu. Maka oleh karena itu anak-anak Ismail melepaskan haknya menjaga Ka'bah yang mulia itu. Perlu dicatat di sini bahwa dalam masa pemerintahan dan penjagaan Jurhum atas Ka'bah yang lebih kurang 300 tahun lamanya, terjadi beberapa perkara yang membawa syirik penyembahan berhala dan perbuatan maksiat. Dihabarkan di dalam sejarah bahwa ada seorang laki-laki bernama Asaf ibn Suhaid dan seorang perempuan bernama Nailah anak perempuan Umar bin Zi'ib. Kedua-duanya datang dan masuk ke dalam Ka'bah serta berzina di dalamnya. Keduanya mendapat kutuk dan kemurkaan Allah dan keduanya lalu menjadi batu dengan rupa yang sangat menakutkan. Kejadian itu menjadi peringatan bagi orang banyak, kemudian kedua manusia yang telah menjadi batu itu dikeluarkan dalam masa pemerintahan Jurhum itu lalu Asaf yang laki-laki ditempatkan di Bukit Safa dan Nailah yang perempuan ditaruh di atas Bukit Marwah untuk disembah. Dengan ini jadilah mereka itu kafir-kafir yang menyembah batu dan membuat ibadat kepada berhala. Adapun maksiat yang kedua yang diceritakan oleh ulama tarikh mengenai perbuatan 5 orang laki-laki yang bermaksud hendak mencuri hadiah-hadiah Ka'bah yang berharga yang tersimpan di dalam telaga dalam rumah suci itu di belakang pintu.
Kelima orang tersebut datang ke sana pada suatu ketika, yang 4 orang masing-masing berdiri pada tiap-tiap pojok menjaga di luar Ka'bah dan yang seorang masuk ke dalamnya dengan niat hendak mengambil hadiah-hadiah Ka'bah yang ada dalam telaga itu. Pada ketika itu Ka'bah tidak beratap. Apabila pencuri itu sampai di atas telaga maka tiba-tiba jatuhlah sebuah batu di atas kepalanya, hingga ia tersungkur tunggang langgang dengan kepala ke bawah ke dalam telaga itu. Kemudian ia tertindih dengan batu itu lalu matilah ia di sana. Serta temannya yang di luar Ka'bah mendengar hal kejatuhan batu itu mereka pun menyembunyikan dirinya masing-masing. Dan setelah melihat mayat kawannya, maka mereka pun larilah dari situ. Kekuasaan Tuhan amat besar. Sesudah kejadian itu maka dengan kehendak Allah sejak itu bersaranglah di sana seekor ular besar. Kepalanya seperti kepala kambing, belakangnya sangat hitam warnanya dan di sebelah perutnya terdapat warna putih. Sejak itu binatang inilah yang menunggu persimpanan dan hadiah-hadiah yang berharga barang wakaf kepada Ka'bah itu. Menurut sejarah Ka'bah, ular itu bertapa di sana selama 500 tahun. Dan sejak itu amanlah segala penyimpanan. Akan diterangkan nanti bahwa binatang itu lenyap dari sana dalam masa pembinaan kaum Quraisy, yaitu juga dengan takdir Tuhan disambar oleh seekor elang besar. Ketika itu Ka'bah akan diberi beratap. Tentang nama kedua orang yang berbuat maksiat ini ahli tarik berselisihan paham. Azraqi dalam kitabnya, Akhbar Makkah, menerangkan, bahwa yang laki dua bernama Asaf bin Bagah dan yang perempuan Nailah binti Zi'ibeh, sedang pada tempat lain terpetik dari wakidi mereka bernama Asaf anak Umar dan Nailah anak Suhail. Wallahu alam. Buku Sejarah Ka'bah dan Manasik Haji, pengarang Haji Abu Bakar, penerbit NV Bulan Bintang tahun 1963.